Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan sampai saat ini. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Dawi Nuha selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu. Perkenalkan, nama saya Irda Fadilatul Ummah, NIM 067. Baik, di sini saya akan membahas tentang orientasi keilmuan Islam, yaitu pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi. Pendidikan Islam mempunyai spesifikasi tersendiri dibandingkan dengan pendidikan umum. Pendidikan Islam yang tertulis dalam sumber oriental diantaranya Al-Quran dan Hadis, pemikiran keislaman dan jalan hidup Islam. Melalui pendidikan Islam, umat Islam sanggup meraih kejayaan pada awal abad 2 Hijriah sampai 5 Hijriah. Apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam memiliki beberapa istilah dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah al-tarbiyah, al-ta'dib, dan al-ta'lim. Pendidikan Islam menurut istilah al-tarbiyah berasal dari kata rob yang memiliki makna dasar tumbuh, berkembang, memelihara, mengetahui, menjaga kelestarian atau eksistensinya. Secara etimologis, kata al-tarbiyah berasal dari 3 suku kata, yaitu pertama, robba yarbu, yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Dalam pengertian ini, pendidikan atau al-tarbiyah merupakan proses menambahkan, menumbuhkan, dan mengembangkan potensi peserta didik baik secara psikis, fisik, spiritual, maupun sosial. Sedangkan pendidikan Islam menurut istilah al-ta'dib biasanya diterjemahkan dengan sopan santun, budi pekerti, moral, etika, akhlak, dan adab. Istilah al-ta'dib memiliki akar kata yang sama dengan istilah adab yang berarti peradaban atau kebudayaan. Artinya, pendidikan yang baik akan melahirkan peradaban yang baik pula. Dan yang terakhir, pendidikan Islam menurut istilah al-ta'lim. Kata al-ta'lim merupakan dari akar kata alama yu'alimu ta'lim. Para ahli bahasa mengartikan kata ta'lim dengan pengajaran. Menurut Rosyid Ridho, arti al-ta'lim adalah sebagai proses transfer berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa seseorang tanpa adanya batasan dan ketentuan secara spesifik. Selanjutnya, apa saja sih tantangan pendidikan Islam pada era globalisasi? Ada beberapa pendapat mengenai tantangan-tantangan pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut. Menurut Mas Tohu mengemukakan beberapa tantangannya dihadapi dunia pendidikan masa kini, yaitu globalisasi, kompleksitas atau kerumitan, turbulence atau pergolakan, dinamika atau teori, akselerasi atau kecepatan, keberlanjutan dari yang kuno ke yang modern, koneksitas, konvergensi atau pendekatan, konsolidasi atau menggabungkan, rasionalisme atau pembuktian, paradok global atau konflik global, dan kekuatan pemikiran. Menurut Rahim mengemukakan bahwa secara eksternal, masa depan pendidikan Islam dipengaruhi oleh 3 isu besar, yaitu globalisasi, demokratisasi, dan liberalisme Islam. Selanjutnya, menurut Daulay menyebut globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dekadensi oral sebagai tantangan pendidikan Islam masa kini dan masa depan. Dan yang terakhir, menurut Wahid mengemukakan tantangan pendidikan Islam yang harus dihadapi di era global ini adalah kebodohan, kebobrokan, moral, dan hilangnya karakter muslim. Keempat pakar di atas berbeda dalam mengidentifikasi tantangan pendidikan Islam karena berbeda sudut pandang yang digunakan. Mas Tuhu melihatnya dalam perspektif perubahan sosial, Rahim mengamati menurut tinjauan politik, Daulay melihatnya dalam sudut pandang perkembangan iptek, dan Wahid melihatnya dari sudut pandang etika. Selanjutnya, bagaimana sih strategi mengatasi tantangan pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi?
Memperhatikan tuntutan era globalisasi pendidikan agama Islam di instansi pendidikan. Dilaksanakan dengan beberapa strategi, diantaranya penyempurnaan kurikulum pendidikan agama agar materi pelajarannya mencapai komposisi yang proporsional dan fungsional tetapi tidak membebani siswa. Selanjutnya yaitu memadukan materi agama dengan materi pendidikan budi pekerti. Misalnya PKN atau pelajaran lainnya yang terkait hal ini juga dapat mengikis dikotomi ilmu. Dan yang terakhir menciptakan kondisi agamis di lingkungan sekolah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.